Lah setelah orang Islam banyak-banyak menabung amal ibadah, sekarang Allah mewanti-wanti, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian merusak amal-amal ibadah yang sudah kalian tabung. Oleh karena itu, supaya panjenengan bisa menjaga agar tidak rusak, maka panjenengan perlu mengetahui apa saja hal-hal yang bisa merusak amal baik. Kalau panjenengan buka-buka Al-Quran, buka-buka Al-Hadis, maka panjenengan akan bisa menemukan banyak hal yang bisa merusak pahala, bisa merusak amal ibadah. Di antaranya pertama, asyirku billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, maka saya akan bacakan satu ayat dalam surat Muhammad, surat yang ke-47, ayat yang ke-33. Bunyi ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasulah, dan taatlah kalian kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian merusak amal-amal kalian. Satu ayat ini mengandung 3 poin. Poin pertama, siapapun yang mengaku dirinya beriman diperintah oleh Allah untuk mentaati Allah, untuk mentaati Allah. Apapun yang diperintahkan Allah harus dikerjakan. Apapun yang dilarang oleh Allah harus ditinggalkan. Apapun yang dicintai oleh Allah, kita pun harus ikut mencintai. Apapun yang dibenci oleh Allah, maka kita pun wajib ikut membencinya. Itu namanya ta'atullah, taat kepada Allah Ta'ala. Suka atau tidak, sulit atau ringan, di waktu susah atau di waktu gembira, taat kepada Allah mutlak harus dilaksanakan. Kemudian poin yang kedua, wa ati'ur rasulah, kita sebagai orang mukmin diwajibkan oleh Allah untuk mentaati Nabi. Rasul di sini Nabi Muhammad
sehingga kita wajib mentaati Nabi, sehingga apapun yang diperintahkan Nabi wajib untuk kita laksanakan. Kemudian apapun yang dilarang oleh Nabi kita wajib meninggalkan. Apapun yang dicintai oleh Nabi kita pun harus ikut mencintai. Apapun yang dibenci oleh Nabi kita pun harus ikut membencinya. Kemudian kalau jenengan baca-baca Al-Quran ketemu kata-kata ati Allah war rasulah, ati unya satu, namun kadang-kadang ketemu ati Allah wa ati rasul, ati unya dua kali. Itu apa bedanya? Ada. Kalau ati unya satu, ati Allah wa Rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, artinya apapun yang diperintahkan oleh Allah itu pula yang diperintahkan oleh Rasul. Apapun yang dilarang oleh Allah itu pula yang dilarang oleh Rasul. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul itulah perintah Allah, dan apapun yang dilarang oleh Rasul itu pula yang dilarang oleh Allah. Berarti cukup atiu. Makanya di ayat lain mengatakan mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah sama dengan taat kepada Rasul. Begitu. Tidak ada beda. Kemudian kalau atiunya diulang dua kali, Pak. Atiullah sendiri, wa atiur Rasul sendiri, itu beda. Bedanya apa? Allah menyuruh sendiri, Rasul menyuruh yang lain. Allah melarang sendiri, Rasul juga melarang yang lain. Sehingga ada beda. Contoh, dalam urusan wudhu Allah hanya menyuruh 4. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ayat ini menjelaskan panjenengan apabila mau melakukan sholat, panjenengan diwajibkan oleh Allah untuk berwudu. Apa wudu? Kata Allah, wudu itu membasuh wajah, membasuh dua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Cukup. Ternyata Nabi Muhammad menyuruh lain. Apa itu? Kalau Anda mau berwudu, basuh dulu kedua tangan Anda, kemudian berkumur-kumurlah 3 kali, hiruplah air ke hidung 3 kali. Yang berjenggot, tidak pandang bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya berjenggot, diselat-selati jenggotnya. Ada enggak ibu yang berjenggot? Ada. Namanya Mbak Agustin, yang pernah ditayangkan di TV, Pak. Sejak SMA sudah mulai tumbuh. Kalau dicukur sakit gitu, sehingga dibiarkan. Diviada itu bukan palsu, diselat-selati begini. Itu anjuran Nabi Muhammad. Berarti Allah menyuruh 4, Nabi Muhammad menyuruh yang lain. Walaupun ulama-ulama kita memahami apa yang diperintahkan oleh Allah itulah yang wajib,
Kemudian yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad itu yang sunnah. Walaupun sunnah bisa dimengerti, Pak. Mengapa harus cuci tangan? Mengapa harus berkumur-kumur? Mengapa harus menghirup air ke hidung? Karena kita wudhu itu wajib menggunakan air suci. Lah, untuk mengecek air itu suci atau tidak, harus Pak, tangan ini dicuci dulu. Setelah bersih, ambil air, dilihat, oh tidak ada perubahan, berarti memenuhi satu syarat suci kan. Kemudian dimasukkan mulut, oh rasanya pun tidak berubah, berarti memenuhi dua syarat. Dimasukkan ke hidung, oh baunya pun tidak berubah, berarti jelas suci. Setelah suci baru apa? Membasuh wajah. Beda dengan demikian, setelah dicuci tangan, ambil air, dilihat tidak ada perubahan warnanya, dimasukkan ke dalam mulut, tidak ada beda. Begitu dimasukkan ke hidung, lah kok bau asin, berarti apa? Berubah. Maka lihat jedingnya, ternyata di situ ada bangkai kucing. Suci atau tidak? Nah itu makanya Nabi Muhammad menganjurkan cuci tangan, berkumur, menghirup air ke hidung. Itu di samping anjuran Nabi, ada hikmah untuk ngecek air itu suci atau tidak. Kemudian contoh yang lain, dalam urusan makanan Allah hanya melarang 4. Pertama, bangkai. Kedua, darah yang mengalir. Darah manusia mengalir, darah kambing mengalir, itu yang haram. Darah tinggi, darah nyamuk tidak mengalir, sehingga halal. Silakan jenengan waktu liburan ambil tinggi 1 piring, lalu digoreng, dikasih kecap, silahkan dimakan kalau mau. Itu tidak termasuk damam masfuhan, darah yang mengalir. Yang ketiga, babi. Kalau Al-Quran menyebut lahma khinjir, daging babi, itu majas Pak, menyebut dagingnya, namun yang dikehendaki seluruhnya, kulitnya, sumsumnya, kemudian tulang lunaknya, semuanya haram. Kemudian yang keempat, hewan uhilla bihi li ghairillah, hewan yang disembelih dengan menyebut Tuhan selain Allah. Kalau panjenengan ketika menyembelih ayam, bismillah. Kalau orang lain, bismi nyi loro kidul keras disembelih, berarti apa? Haram. Makanya untuk jenengan kalau belanja di pasar harus hati-hati. Hewan itu disembelih pakai nama Allah atau tidak, itu sulit untuk mengetahui Pak ya. Dan alat secanggih apapun tidak bisa membedakan ini disembelih pakai basmalah atau disembelih pakai Nyi Loro Kidul, kan tidak tahu ya. Makanya harus betul-betul beli kepada langganan Bu Haji atau Pak Haji, itu insya Allah disembelih sendiri sehingga kehalalannya itu terjamin. Hanya 4 yang dilarang oleh Allah. Ternyata Nabi Muhammad menambah 2. Apa itu? Semua burung yang bercengkeram itu haram untuk dimakan, haram. Seperti apa? Burung elang, gagak, betet, kemudian raja, wali, dan lain sebagainya. Yang kedua, setiap binatang buas yang bersiung,
Siung Pak, seperti anjing, seperti kucing, seperti tikus, seperti harimau, ular juga ada siungnya Pak ya. Sehingga itu langsung remek semua balung-balung itu. Semuanya oleh Nabi dilarang. Nah, berarti apa? Nabi melarang sendiri, Allah melarang sendiri. Itu namanya atiullah wa atiur rasul. Maka apapun yang diperintahkan Allah, diperintahkan Rasul, kewajiban kita cukup manut taat. Apapun yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasul, kewajiban kita pun hanya manut taat. Itulah artinya atiullah wa atiur rasul. Kemudian poin yang ketiga, dan yang ini yang akan saya jelaskan adalah wala tubtilu a'malakum. Dan janganlah kalian merusak amal-amal kalian. Ayat ini merupakan wasiat Allah Pak. Allah berwasiat kepada kita agar kita ini menjaga amal-amal ibadah yang sudah kita kerjakan Pak. Tiket surga itu harus dijaga. Karena tiket surga bisa rusak, tiket surga bisa hilang, tiket surga bisa tersobek dan lain sebagainya, sehingga la yanfa, tidak bermanfaat. Makanya Allah mewanti-wanti wala tubtilu a'malakum. Janganlah wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian merusak amal kalian. Karena apa? Coba jenengan renungkan. Umpama panjenengan sudah berusia 55 tahun. Sejak balik umur 15 tahun Pak, jenengan sudah mulai ibadah. Berarti apa? Ibadah panjenengan sudah banyak terkumpul di bank milik Allah. Coba jangan hitung sholat saja. Satu hari sholat 5 kali, kali setahun 365 hari. Berarti ketemu 1825 kali sholat. 1825 kali sholat dikalikan 40 tahun, ketemu 73.000 sholat. Itu baru sholat wajibnya Pak. Jenengan sudah menabung sholat 73.000. Puasa Ramadannya sudah 40 kali puasa. Lailatul Qadarannya sudah 40 kali Lailatul Qadar. Padahal satu kali saja ketemu Lailatul Qadar khairun min alfi sahrin. Belum nanti setelah selesai ngaji jenengan sholat suruk yang pahalanya seperti haji sempurna, seperti umroh sempurna. Kemarin ketika Ramadan panjenengan umroh di bulan Ramadan. Padahal Nabi Muhammad mengatakan al umratu fi Ramadan kahijjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersama saya, Pak. Kalau bersama Ustadz A, Ustadz B, Pak, itu biasa. Tapi kalau haji bersama Nabi kan luar biasa. Lebih-lebih Nabi Muhammad itu seumur-umur hajinya hanya 1 kali, yaitu tahun ke-10. Tahun 8 Hijriah Mekah ditaklukkan. Tahun 9 orang Islam diperintah Nabi untuk melaksanakan ibadah haji, dipimpin oleh Abu Bakar Amirul Hajj itu. Nabi Muhammad tidak ikut. Mengapa? Karena waktu itu belum ada larangan, Pak.
perempuan telanjang tawaf di Ka'bah, laki-laki telanjang tawaf di Ka'bah, yang biasa dilaksanakan oleh adat orang-orang kafir. Orang kafir itu ya haji, Pak. Kalau tawaf ke Ka'bah telanjang. Mengapa telanjang? Karena ibadah itu kan menghadap kepada Zat yang Maha Suci. Nah, kalau ibadah itu menghadap kepada Zat yang Maha Suci, ngapain? Harus pakai pakaian. Kotor ini, Pak. Judi pakai pakaian kan? Minum pakai pakaian kan? Zina juga pakai pakaian kan? Gitu. Kotor. Makanya dilepas. Sehingga mintul-mintul itu. Maka Nabi Muhammad sebagai Nabi tidak pantas lah tawaf kumpul dengan mereka yang telanjang-telanjang itu. Sehingga ketika Abu Bakar haji, baru ada pengumuman, mulai tahun depan tidak boleh lagi orang telanjang tawaf, tidak boleh lagi orang kafir memasuki tanah haram. Begitu, Pak. Dan alhamdulillah tahun ke-10 sudah tidak ada orang telanjang mengitari Ka'bah, tidak ada lagi orang kafir menginjakkan kaki di tanah haram Madinah dan Mekah. Sampai sekarang, Pak, tidak bisa dimasuki oleh orang-orang kafir. Tahun ke-10 Nabi baru haji. Dan itulah haji yang pertama dan sekaligus haji yang terakhir. Sehingga orang yang berhaji bersama Nabi luar biasa hebatnya. Lanjenengan cukup melakukan umroh di bulan haji Ramadan, nilainya sama dengan haji bersama Nabi Muhammad. Berarti kan pahala panjenengan banyak itu. Yang terkumpul luar biasa. Lebih-lebih ada loh orang Surabaya, Pak, telah pernah bercerita hajinya sudah 40 kali, umrohnya sudah 73 kali. Kalau itu semuanya diterima oleh Allah, berapa banyak pahala yang terkumpul, kan begitu, Pak. Lah setelah orang Islam banyak-banyak menabung amal ibadah, sekarang Allah mewanti-wanti, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian merusak amal-amal ibadah yang sudah kalian tabung. Oleh karena itu, supaya panjenengan bisa menjaga agar tidak rusak, maka panjenengan perlu mengetahui apa saja hal-hal yang bisa merusak amal baik. Kalau panjenengan buka-buka Al-Quran, buka-buka Al-Hadis, maka panjenengan akan bisa menemukan banyak hal, Pak, yang bisa merusak pahala, bisa merusak amal ibadah. Di antaranya pertama, asyirku billah, mensekutukan Allah, menduakan Allah. Orang yang punya keyakinan di samping Allah sebagai Tuhan, masih ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya Allah Tuhan yang paling tinggi, yang lain Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil sebagai pembantu-pembantu Allah. Kepercayaan semacam ini pun syirik, Pak. Kemudian ada lagi orang yang berkepercayaan Allah itu maha kuasa, namun kekuasaannya dibagi-bagi oleh Allah. Nyi Loro Kidul menguasai segoro kidul. Nyi Loro Lor menguasai segoro lor. Lembah-lembah dikuasai oleh danyang-danyang. Sehingga orang kepingin sukses mencari ikan di daerah utara harus menyembah kepada Nyi Loro Lor. Begitu, Pak. Itulah kesyirikan-kesyirikan. Kemudian ada lagi yang lebih dasar, menuduh Allah kawin.
dengan seorang gadis dari bangsa jin. Kemudian perkawinan Allah dengan bangsa jin itu, lahirlah anak-anak perempuan yang cantik-cantik berwujud malaikat. Sehingga mereka menganggap bahwa malaikat itu adalah makhluk perempuan. Begitu. Kenapa? Ada malaikatun tak bundul ya, dianggap tanda perempuan. Padahal tak di situ adalah tanda jamak, Pak. Mufradnya malakun, seorang malaikat. Malakani, dua malaikat. Malaikatun, beberapa malaikat. Begitu. Itu syirik, menduakan Allah. Bahkan lebih dahsyat lagi, menuduh Allah punya anak. Sehingga Al-Quran dalam surat Maryam mengatakan, takadus samawatu yatafattarna wa tansakul ardu wa takhirul jibalu hada an da'au lirrahmani walada. Hampir langit runtuh, bumi terbelah, bukit meledak. Mengapa? Anda'au lirrahmani walada. Karena masyarakat menuduh Allah punya anak. Bayangkan, tuduhan Allah punya anak itu tidak hanya membuat Allah marah, langit pun ikut marah, bumi ikut marah, gunung-gunung pun ikut marah. Saking marahnya sampai mau saja langit runtuh, bumi terbelah, kemudian bukit-bukit meledak. Berarti kiamat telah sudah. Maka sebagai orang mukmin harus hati-hati, jangan melibatkan diri dalam kesyirikan. Nah, kesyirikan ini bisa, Pak, menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 65, Allah Ta'ala memperingatkan, memberi warning, Pak. Lain asrokta layak bafona amaluka walatakunanna minal khosirin. Wahai Nabi Muhammad dan umatnya, jika kamu melakukan kesyirikan, maka hancurlah, rusaklah semua amal ibadah kamu. Walaupun sudah haji ping 40, sudah umroh ping 73, sholatnya sudah ribuan kali, namun karena kesyirikan sekali saja, semua itu haba mansura, bagaikan debu yang ditaburkan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Walatakunanna minal khosirin, sehingga kamu menjadi orang yang merugi. Mengapa rugi? Sudah beribadah berpuluh-puluh tahun, sudah berkeringat, sudah menghabiskan waktu, menghabiskan dana, ternyata amal ibadah yang dilakukan tidak bisa mengantarkan dirinya ke surga, justru mencampakkan dirinya ke neraka. Akhirnya apa? Khosirin, menjadi orang yang betul-betul merugi. Maka penyakit syirik harus panjenengan jauhi. Lebih-lebih zaman sekarang ini, entah sengaja atau tidak, kesyirikan mulai dikembang suburkan, lewat Buddha, lewat budaya, dan lewat TV, medsos, dan lain sebagainya. Maka sebagai orang mukmin harus tetap menjaga keimanannya agar semua ibadah yang dilakukan tetap menjadi milik kita. Kemudian yang kedua, ar-riddatu, murtad. Setelah beriman kembali menjadi kafir. Setelah berislam kembali kepada agama yang lain. Itu namanya riddah, murtad.
Kemurtatan ini juga bisa menghancurkan semua amal ibadah, menghancurkan amal-amal baik. Di dalam Al-Quran surat Baqarah, Al-Baqarah ayat 217, Allah mengatakan wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa di antara kalian, kata Allah, murtad dari agamanya setelah Islam menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi pemeluk agama wayang atau Sinta atau yang lain, fayamut, setelah murtad lalu mati, Pak, wa huwa kafirun, dan matinya masih dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, mereka itulah orang-orang yang hancur amal-amal ibadahnya, wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah menjadi penghuni neraka. Berapa lama? Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Murtad hanya 1 menit 2 menit menyebabkan kehancuran amal ibadah puluhan tahun dan menyebabkan masuk neraka untuk selama-lamanya. Illa man ukriha, kecuali kalau murtadnya itu terpaksa, gara-gara disiksa, dipaksa harus keluar dari Islam. Kalau tidak, terus akan disiksa. Kalau memang badan tidak mampu lagi menahan siksaan itu, boleh untuk pura-pura keluar dari Islam. Persis seperti apa? Seperti kasus Ammar, bapaknya yang bernama Yasir, ibunya yang bernama Sumayyah. Ketiga orang ini, Pak, budak milik Abu Jahal. Setelah ketiga orang ini mendengar dakwah Nabi, lah kok diam-diam ketiganya masuk Islam. Masa Allah setelah Abu Jahal tahu keislaman budaknya, maka Abu Jahal memanggil Al-Gojo, Pak, sekuritinya dipanggil, kumpul, kemudian disuruh menyiksa Yasir, dipaksa agar keluar dari Islam. Ternyata Yasir tidak mau. Terus diajar, dipukuli, sudah jatuh malah diidak-idak, akhirnya matilah Yasir, mati syahid. Kemudian istrinya bernama Sumayyah disiksa juga, dipaksa untuk keluar dari Islam, tidak mau, ditelanjangi. Kemudian tangan yang satu diikatkan 1 ekor onta, kemudian yang satu diikat pula, lalu ditautkan di onta yang kedua, lalu kedua ontanya disuruh berjalan, Pak, berselang begini, sehingga Sumayyah begini ndaplang gini, tidak tahan, Pak. Begitu itu tetap bertahan, tidak mau keluar dari Islam. Akhirnya Abu Jahal ambil tumbak, lalu ditumbakkan persis kemaluannya, tembus punggung, Pak. Tembus sehingga mati dalam keadaan tumbak mancep dari depan sampai tembus belakang. Pada waktu itu Nabi menyaksikan. Nabi hanya bisa ngomong, sobron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, sabar saja, tempat kamu adalah surga. Dan Sumayyah ini, Pak, adalah tercatat dalam sejarah Islam perempuan yang mati syahid pertama kali. Itu Sumayyah.
Lah setelah Yasir meninggal dunia karena disiksa, kemudian Sumayyah meninggal dunia disiksa oleh Abu Jahal, sekarang giliran Ammar anaknya dipukuli beramai-ramai, dipaksa untuk keluar dari Islam. Ternyata Ammar ini tidak sekuat bapaknya. Kalau bapaknya tahan pukul, Pak. Kalau Ammar tidak, sehingga kena pukul sekali saja sudah gulung komeng, kena tendang sekali saja sudah gelundung-gelundung, karena tidak kuat akhirnya mau menyatakan diri keluar dari Islam. Diuji oleh Abu Jahal agar ngolok-ngolok Nabi, Ammar pun ngolok-ngolok Nabi. Disuruh ngolok-ngolok Al-Quran, Ammar pun ngolok-ngolok Al-Quran. Setelah semuanya tertawa senang, akhirnya Ammar dilepaskan, Pak. Secara diam-diam Ammar menemui Nabi Muhammad. Benar ya. Menemui Nabi Muhammad. Setelah itu Ammar bercerita, terpaksa saya menyatakan diri keluar dari Islam, terpaksa pula saya memperolokkan Allah, terpaksa pula saya memperolokkan panjenengan, terpaksa pula saya memperolokkan Al-Quran. Pada waktu itu Nabi wajahnya berubah, Pak. Taghayyara wajhu. Wajah Nabi Muhammad berubah. Lama diem, Pak. Kemudian Nabi Muhammad baru ngomong, wa kaifa qalbuk, bagaimana perasaan hati kamu waktu kamu ngolok-ngolok Allah, ngolok-ngolok saya, ngolok-ngolok Al-Quran, itu bagaimana perasaan hatimu? Oh, kalau hati saya qalbi mutmainnun bil iman, hatiku tetap beriman kepada Allah, beriman kepada jenengan, beriman kepada Al-Quran. Langsung, Pak, wajah Nabi berubah, madhabah, seperti sepotong emas. Seneng itu. Sampai Nabi ngomong fa in adu fa'ud. Bila mereka mengulangi, menyiksa kamu, memaksa kamu sampai kamu tidak tahan, fa'ud, kamu boleh mengulangi pura-pura kafir, pura-pura ngolok-ngolok Allah, pura-pura memperolokkan saya, pura-pura memperolokkan Al-Quran. Setelah itu Nabi Muhammad membacakan ayat dalam surat An-Nahl, Pak ya. Surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 106. Man kafara billah mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Walakin man saraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim. Barang siapa yang kufur kepada Allah dengan lapang dada, dengan apa? Sepenuh hati, maka ancamannya dua. Pertama, ghadabun, dia akan memperoleh murka dari Allah. Dimurka polisi saja ngeri, Pak ya. Dimarahi orang, Pak, ngeri kan? Bagaimana kalau Allah yang murka itu? Makanya di dalam hadis, Pak, ketika manusia kumpul di hadapan Allah, mulai dari Nabi Adam sampai terakhir, Allah murka, Pak. Masa Allah, gara-gara Allah murka, orang sejagat puluhan miliar tidak ada, Pak, yang bisa ngomong, Pak. Semuanya ketakutan. Sampai Nabi Ibrahim ketakutan, Nabi Musa orang yang paling kuat juga ketakutan, termasuk Nabi Muhammad juga ketakutan. Orang yang kufur
dengan sukarela ancamannya kena murka dari Allah, kemudian akan memperoleh siksaan yang sangat besar. Illa man ukriha, kecuali kufur gara-gara terpaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hati tetap beriman kepada Allah, maka orang semacam ini tetap dianggap sebagai orang Islam. Amal ibadahnya tetap utuh, tidak berkurang sedikit pun. Namun ingat Pak, terpaksa, gak kuat. Namun kalau panjenengan tahan pukul, tidak boleh pura-pura Pak. Makanya lihat Bilal bin Rabah, setelah dipukuli jatuh bangun, akhirnya tidak bisa bangun lagi Pak. Saking parahnya, setelah tidak bisa bangun, lah kok malah diambilkan batu besar Pak, lalu ditindihkan antara dada dan perut. Ya sudah, tidak berdaya Pak, masih disiksa, masih disadui. Begitu Pak. Dia disuruh untuk musyrik, namun Bilal tetap ahad. Sekali bertuhan Allah, tetap Allah. Tidak mau berubah. Begitu Pak. Kuat Bilal itu. Mengapa kuat? Karena Bilal adalah cucunya Raja Abraha itu punya cucu namanya Bilal. Ketika Raja Abraha mau gempur Ka'bah, kan Waliyatul Ahdi, putri mahkotanya dijak. Nah setelah tentara Abraha diserang oleh laskar Ababil Tarmim itu ya, mereka lari kocar-kacir, putri mahkota tertinggal di Mekah. Akhirnya ditangkap oleh penduduk Mekah, lalu dihinakan. Sebagai bukti kehinaannya apa? Dia dipaksa kawin dengan seorang budak namanya Robah, putri mahkota, dipaksa kawin dengan seorang budak kulit ireng. Itu kan penghinaan yang luar biasa. Lah perkawinan Robah dan putri Abraha ini melahirkan Bilal, sehingga Bilal darahnya seperti baja hitam, tahan pukul, tahan panting, itu pantas saja. Kenapa? Darah biru. Beda dengan kita kan, darah abang. Sehingga kadang-kadang disenggreng sekali saja sudah langsung takut, sembunyi, tidak berani ngomong lagi. Kalau Bilal tidak. Untung waktu itu Abu Bakar pas jalan-jalan melihat di depan ada gerombol-gerombol, langsung dilihat, ternyata Bilal, teman senasib. Bilal masuk Islam karena dipengaruhi oleh Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar menemui Bani Khalafah ya. Lalu ngomong, "Cak, ngapain? Budak sampean siksa." Pantes kata dia, karena dia budak durhaka. Kalau kamu menganggap dia durhaka, ngapain? Tidak dijual saja. Kata dia, sopo sing gelem beli budak durhaka? Aku. Berapa kamu jual? Kata Khalaf, budak yang durhaka itu pantas dihargai murah saja, 50 dinar. Oke, dibayar. Setelah dibayar, langsung batu yang menindih diambil. Bilal dibangunkan, langsung dirangkul, diciumi oleh Abu Bakar sambil dikata-katain, "Mulai hari ini kamu menjadi milikku, dan sekarang kamu ku merdekakan." Masya Allah Pak, Bilal nangis terharu. Setelah itu Lakok Khalaf mengatakan, "Wahai Abu Bakar, seandainya kamu tadi mau menawar 10 dinar saja, sudah saya berikan." Kata Abu Bakar,
wahai temanku, seandainya kamu tadi menawarkan 500 dinar, tetap akan saya beli. Bayangkan Pak ya. Jadi apa? Angga-anggaan sama ya. Jangan kalah berdiplomasi sama orang kafir gitu. Jangan merendahkan diri. Nah itulah hebatnya. Pertanyaannya, mengapa Bilal tidak mau pura-pura kafir? Karena dia belum merasa terpaksa ya. Belum merasa terpaksa. Kalau belum merasa terpaksa, kok sudah apa? Pura-pura, haram, dianggap murtad, sehingga amal ibadahnya menjadi rusak. Kemudian yang ketiga, at-takdzib biqadarillah, mendustakan takdir Allah, Pak. Mendustakan takdir Allah, tidak percaya kalau manusia ini berjalan sesuai dengan takdir Allah. Orang yang tidak percaya dengan takdir Allah, bila ada orang sakit, salah dewi gitu Pak, gagal mau olahraga, padahal tonggo-tonggonya selalu bulu tangkis, akhirnya sehat. Ada orang fakir, salah dewe, tidak betul nyambut gawe. Pokoknya semuanya serba dirinya salahkan. Itulah namanya orang yang tidak percaya dengan takdir. Orang yang tidak percaya dengan takdir, Pak, itu imannya rusak. Karena iman itu harus utuh, mi'ah fil mi'ah, 100%. Walaupun percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan para rasul, percaya dengan kitab-kitab Allah, percaya dengan hari akhirat, tidak percaya dengan takdir, rusak total. Itu beda dengan uang, Pak. Jenengan punya uang 1 juta, hilang 100.000, masih 900.000, masih bisa untuk jalan-jalan, masih bisa masuk ke warungnya Bu Ida itu. Bisa itu uang. Kalau iman tidak boleh, harus utuh. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad mengatakan, lau anfakta misra uhudin daban fi sabilillah ma qabilahu wa minka hatta tu'minah bil qadar. Wahai umat Islam, seandainya kalian berhasil berinfak emas sebesar bukit Uhud di jalan Allah, berinfak di jalan Allah dengan emas sebesar bukit Uhud. Tahu Pak bukit Uhud Pak ya? Lebarnya 3 meter, 3 kilo Pak. Lebarnya 3 kilo, panjangnya 7 kilo. Ketinggiannya hampir 400 meter Pak. Itu berarti kan bobotnya berapa ribu ton itu. Waktu Pak, bukan kapok. Nah sekarang kalau ada orang berinfak emas sebesar bukit Uhud, infaknya tidak akan diterima sebelum dia beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir. Dan ternyata iman dengan takdir ini Pak, bagus Pak. Karena apa? Nabi Muhammad mengatakan, ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apapun musibah yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk panjenengan, panjenengan akan tetap aman-aman saja, tidak akan terkena musibah itu. Namun apapun musibah yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita, pasti kena. Walaupun kita sudah berusaha mati-matian, tetap akan kena.
Makanya lihat zaman Covid, berapa banyak orang yang kepingin kena tapi tidak kena itu. Namun ada yang terlalu takut dengan Covid justru malah kena gitu. Itu kan apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak akan melenceng, Pak. Mesti kena, mesti kena, mesti kena. Makanya untuk panjenengan cukup nu'minu biqadarillah. Kita cukup percaya dengan takdir Allah. Takdirnya sehat akan bisa sembuh, takdirnya selamat tetap akan sembuh juga, kan begitu, Pak. Kalau ditakdir tidak kena Covid, ya tetap tidak akan kena, walaupun istri kena, anak kena, dan lain sebagainya. Walaupun kena, kalau takdirnya tidak mati, tetap akan selamat. Banyak jalan menuju Roma, sehingga obat itu kadang-kadang datang dari dokter, kadang-kadang datang dari teman. Gara-gara informasi teman, akhirnya obat itu ternyata manjur. Pernah, Pak, ada kenalan itu yang sakit jantung dibawa ke Malaysia, lama sekali ternyata tidak mampu itu. Begitu dia pulang ada teman kesehatan besok itu, lah kok dia ngomong, Pak, menurut saya, Pak, ya jenengan ini itu, Pak, kurang gizi, Pak. Padahal sugihnya luar biasa itu. Kurang gizi. Coba saya belikan obat ayah itu, langsung dia keluar ke apotek, kemudian kembali, ternyata sembuh, Pak. Berobat di Surabaya tidak mempan, langsung lanjut ke Malaysia, kemudian pulang tidak sembuh. Begitu ketemu teman kesehatan, dikasih pil kurang gizi, langsung sembuh gitu. Itu kan luar biasa, Pak. Mengapa kaya kok kurang gizi? Karena pantangannya banyak. Memang orang sugih itu kalau makan pakai otak, kalau orang fakir makan pakai mulut aja. Ada makanan apapun santap, itulah orang miskin enak, ya. Namun kalau orang sugih makanannya banyak, mau makan durian khawatir nanti ada cumi-cumi, khawatir. Sehingga yang dipilih tahu tempe. Jadi kesimpulannya, tetap kita harus beriman kepada Allah dengan sempurna. Kurang dari satu saja akan rusaklah iman kita dan rusak pula amal ibadah kita. Kemudian yang keempat, Pak, bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang. Nah ini, Pak, bahaya, Pak. Jenengan tidak boleh ngisi kerso, Pak. Oh, kamu tidak akan diampuni oleh Allah, dosa kamu sudah terlalu banyak. Tidak boleh, Pak. Lebih-lebih di awal dengan apa? Demi Allah, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Pak, Nabi Muhammad matur, ada dua orang bertengkar. Kemudian yang satu ngomong, demi Allah, dosa kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Omongan semacam ini, Pak, langsung direspon oleh Allah dengan cepat. Coba jenengan kalau SMS presiden saja kira-kira direspon apa tidak? Jangankan presiden, ya, gubernur, bupati aja, kalau jenengan SMS belum tentu dilihat itu. Dianggap sampah saja, kan begitu kan, karena tidak kenal gitu. Nah sekarang ada orang mengatakan, demi Allah dosa kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Allah langsung merespon, mandalladzi yata'alla alayya anni la aghfiru lahu. Siapa yang berani-berani sumpah atas nama saya kalau saya tidak akan mengampuni seseorang? Sungguh dia sudah aku ampuni, wa ahbattu amalaka, justru amal ibadah kamu kuhancurkan. Bayangkan, yang mengatakan demi Allah dosa kamu tidak akan diampuni, malah pahalanya dihancurkan oleh Allah. Sementara yang divonis dosanya tidak diampuni, malah diampuni oleh Allah. Karena hak pengampunan itu hak mutlak Allah.
prerogatif Allah Ta'ala. Maka jenengan tidak boleh memvonis itu. Baru boleh memvonis Pak kalau mengikuti ketentuan Islam. Oh, orang ini selama bertahan baik seperti ini sampai wafat jelas surga, boleh Pak. Oh, orang tonggoku ini yang mau metal, kalau dia sampai mati dalam keadaan metal jelas masuk neraka, boleh Pak. Namun apa? Tanpa dibatasi sampai mati Pak ya, tidak boleh Pak. Itu harus itu hati-hati karena itu merupakan hak prerogatif Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, tarku sholatil asri, meninggalkan sholat asar. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man tarokal asra faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka rusaklah semua amal ibadahnya. Pernah jenengan gara-gara nonton sepak bola gitu, meninggalkan sholat asar? Kalau toh pernah Pak, ya cepet-cepet tobat lah gitu. Namun kalau bisa sebelum nonton jamak gitu. Duhur dijamak dengan asar, kemudian nonton sepak bola gitu. Namun para ulama sepakat Pak, yang dimaksud siapa yang meninggalkan sholat asar lalu rusak amal ibadahnya adalah kalau dia berkeyakinan sholat asar itu tidak wajib. Nah, kalau ada orang berkeyakinan sholat asar tidak wajib, yang wajib hanya 4 saja, ya, sehingga dia apa? Dia tidak melakukan sholat asar, maka amal ibadahnya rusak. Namun apabila dia meninggalkan sholat asar kaselanan karena malas Pak, maka amalnya tidak rusak tapi dosa, sehingga dia harus cepat-cepat bertobat gitu. Karena itu merupakan kewajiban pokok manusia. Kemudian yang terakhir adalah Pak mura'atul kalbi, meramut anjing. Iya, meramut anjing. Sekarang kan banyak artis-artis ya, beli anjing harganya ratusan juta itu, karena anjingnya indah-indah, bagus-bagus, malah tidur di koloni, disuni dan segala-galanya kan itu, macam-macam lah itu. Ternyata menurut Islam beda Pak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad mengatakan man amsaka kalban fa innahu yanqusu min amalihi kulla yaumin qiratun. Siapa yang memelihara anjing, memelihara anjing Pak, maka dosa dia tiap hari berkurang 1 qirot. Tiap hari berkurang 1 qirot. Tiap hari berkurang 1 qirot. Apa 1 qirot itu? Mislu Uhudin, seperti bukit Uhud Pak. Coba jenengan sehari ibadah pahalanya sampai 1 qirot apa tidak? Kan gitu. Ya kalau panjenengan hidup di Mekah, di Madinah enak Pak. Selesai sholat subuh, sholat jenazah, gara-gara sholat jenazah jenengan dapat pahala 1 qirot kan. Zuhur sholat, habis sholat zuhur ada sholat jenazah Pak ya, pahalanya 1 qirot sampai isya. Berarti tiap hari panjenengan berhasil mengumpulkan pahala 5 qirot. Kalau jenengan meramut anjing tiap hari kehilangan pahala 1 qirot, masih 4 qirot, panjang banget. Nah kalau di PP legi orang wafat rata-rata tidak dibawa ke masjid kan, sehingga jenengan tidak ikut sholat, hanya sedikit yang ikut kan begitu. Berarti bahaya. Tiap hari gara-gara meramut anjing dosa panjenengan terhapus 1 qirot, 1 qirot, 1 qirot. Bagaimana kalau pahala panjenengan tidak sampai 1 qirot, lalu tiap hari dikurangi? Bahaya. Illa kalbasoidin wa harsin wa masyah, kecuali anjing untuk berburu.
anjing untuk menjaga ladang, anjing untuk menjaga ternak, ini boleh dan tidak bisa mengurangi pahala. Begitu Pak. Maka daripada repot-repot, mana mungkin kalau jenengan hidup di PP lagi bisa ternak ayam lalu perlu penjagaan itu ya kan, tidak mungkin kan. Maka daripada meramut anjing, mending meramut anak yatim. Anak yatim. Karena apa? Anak wakafil yatim fil jannah hakadha. Saya dan orang yang meramut anak yatim masuk surga seperti ini. Ini Nabi, ini jenengan. Coba lama mana Pak? Gini sama gini? Ayo, lama mana? Gini atau gini? Berarti apa? Lengket dengan Nabi di surga. Kalau toh berjarak, gini aja jaraknya. Makanya daripada meramut kucing gitu, yang mahal itu Pak ya, daripada meramut anjing yang mahal tiap hari 1 on daging loh Pak. Padahal tonggo jenengan jangankan makan daging tempe saja hanya 1 potong. Kan mending meramut anak yatim. Itulah hal-hal yang bisa Pak merusak amal ibadah kita. Maka setelah panjenengan serius beribadah, tolong ibadah yang sudah jenengan tabung itu jaga dengan meninggalkan hal-hal seperti tadi. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.